Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 122370088 dari Prodi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang laporan keuangan dalam proses tambang minggu keempat. Laporan keuangan memainkan peran penting dalam proses perusahaan tambang karena memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja dan potensi masa depan suatu perusahaan. Dalam konteks industri tambang, analisis laporan keuangan membantu investor dan pemangku kepentingan untuk memahami nilai dari aset tambang yang dimiliki. Adapun komponen utama dalam laporan keuangan seperti neraca. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam industri tambang, neraca harus mencakup nilai cadangan mineral yang diukur berdasarkan metode akuntansi yang sesuai. Yang kedua itu laporan laba rugi. Laporan ini sendiri menggambarkan kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu. Hal ini mencakup pendapatan dari penjualan mineral, biaya produksi, dan laba bersih. Kinerja laba rugi sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan biaya operasional. Yang ketiga itu laporan arus kas, menunjukkan aliran kas atau cash flow masuk dan keluar dari kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Arus kas yang positif dari operasi sangat penting untuk mendukung keberlangsungan atau keberlanjutan suatu proyek tambang. Valuasi perusahaan tambang sering dilakukan dalam beberapa metode yang berbeda, tergantung pada data yang tersedia dan tahap pengembangan proyek, yaitu yang pertama itu discounted cash flow atau DCF, merupakan metode untuk menghitung nilai sekarang dari proyeksi arus kas masa depan yang dihasilkan oleh aset tambang. Ini adalah metode yang umum digunakan karena mempertimbangkan waktu, nilai uang, dan risiko terkait. Yang kedua itu ada net asset value atau NAV, yaitu menghitung nilai bersih dari semua aset tambang dengan mengurangi liabilitas. NAV memberikan gambaran tentang nilai intrinsik perusahaan berdasarkan cadangan mineral yang dimiliki. Yang ketiga itu ada price to earnings dan price to cash flow, yaitu rasio ini membandingkan harga saham dengan laba per saham atau arus kas operasi per saham. Hal ini berguna untuk menilai apakah saham perusahaan tambang dinilai terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kinerja keuangannya. Ada juga tentang faktor yang mempengaruhi valuasi tambang, yaitu cadangan mineral. Kualitas dan kuantitas dengan cadangan mineral adalah faktor utama dalam menentukan nilai sebuah perusahaan tambang. Penilaian cadangan dapat dilakukan dengan menggunakan standar seperti JORC atau MI 43-101. Yang kedua itu harga komoditas. Fluktuasi harga komoditas di pasar global sangat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas perusahaan tambang. Yang ketiga itu biaya operasional, biaya yang digunakan untuk mengekstraksi mineral, termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lingkungan yang juga berpengaruh besar terhadap profitabilitas. Yang keempat itu ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam dapat mempengaruhi kelayakan ekonomi proyek tambang. Dengan demikian, laporan keuangan merupakan alat penting dalam menilai perusahaan tambang tersebut. Analisis yang mendalam terhadap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Analisis laporan keuangan tersebut juga memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap potensi keuntungan dari investasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.